Bismillah, saya mau unboxing bukti pembelian saya di Shopee ya. Tokonya Era 2000 dari Bandung, tadi kirim via GoSend. Kirimnya sih dari Bojongloa, tapi ternyata punya toko di BEC juga. Ini bukan promo tokonya. Yuk, kita lihat dulu. Nih, kemasan packaging yang dikirim. Ada label Shopee-nya, saya blur ya kalau buat di YouTube. Kemudian isinya, saya pesan sebuah smartphone lipat. Keluaran 1,5 tahun yang lalu ya. Tepatnya keluaran November 2023 yang dijual di Indonesia seharga dulu 30 juta kurang 1.000 rupiah. Kenapa saya beli sekarang? Kenapa nggak beli yang baru? Karena harganya sudah nyaris setengahnya ya. Di toko yang saya temukan di Bandung ini, dia di Shopee jualan, di Tokopedia juga jualan. Dia jual di normalnya itu 16.199.000 rupiah. Kita buka dulu bubble wrap-nya ya. Oh, oke, sudah langsung muncul smartphone-nya. Ya, saya beli Oppo Find N3 warna hitam ini. Nih, harga resminya di Topet sama di Shopee segini. Cuma di Shopee ada diskon 5%. Jadi diskonnya 800.000 lebih dikit. Kemudian sebetulnya kalau pas kemarin YouTube Shopping Big Voucher itu bisa diskonnya 1 juta ya. Cuma waktu itu saya belum yakin buat belinya. Sekarang sudah yakin ya diskonnya 800.000 doang. Beda 200.000 tapi ya sudah lah ya. Ini warna hitam klasik. RAM-nya 16 GB, storage-nya 512 GB. Barang repack menurut seller buat aktivasi. Dari itu saya mau masukin emailnya di website buat cek garansi resmi Oppo ya. Yes, ini webnya. Kamu tinggal googling aja cek garansi Oppo, nanti ada di hasil pencarian termasuk yang atas. Mungkin ini saya blur kalau buat di YouTube ya. Email yang saya masukkan. Yes, muncul ya. Waktu aktivasinya 20 Mei 2025. Ya, sekarang tanggal 20 Mei ya, hari Selasa. Yuk, kalau gitu kita langsung unbox aja dulu setelah yakin dengan barangnya. Ya, seal yang ini udah disobek ya, karena sudah diaktifasi smartphone-nya. Ada kemungkinan kartu garansinya sudah disobek juga buat klaim bonus penjualan offline dari seller. Tereng teng teng. Wow, ada kemungkinan handphonenya juga pernah dinyalakan buat aktivasi sih ini. Udah kurang ini ya, kurang rapat si kertasnya, tapi ingat tadi waktu aktivasinya beneran hari ini. Ini dia warna hitam Oppo Find N3. Nah, saya akan munculkan juga perbandingan spek di GSM Arena untuk Oppo Find N3 sama Oppo Find N5. Jadi salah satu alasannya selain masalah harga, secara perbandingan spek Find N3 sama Find N5 ya prosesornya pasti lebih baru, sudah 3 nanometer ya, Snapdragon 8 Elite. Ini masih Snapdragon 8 Gen 2. Kemudian super VOOC-nya adalah berapa watt ini? 67 watt. Dan tidak support wireless charging ya, yang ini sayangnya. Nggak kayak Oppo Find N5 atau N5. Tapi baterai kayaknya nggak terlalu banyak berubah. Resolusi kamera memang nggak bisa dibandingin resolusinya doang ya. Ada beberapa yang lebih tinggi juga di Oppo Find N3. Yang jelas storage sama RAM-nya masih sama besar ya. Dengan tipe yang juga tidak mengalami banyak perubahan. Kecepatannya maksudnya. Kabel datanya seperti biasa Oppo, VOOC itu masih Type A to Type C ya, belum Type C to Type C. Di manakah SIM tray ejectornya? Di sini, di atas ini nggak ada juga ya. Ini nggak ada apa-apa. Sepertinya di sini. Ini isinya, kita lihat apa saja. Dapat casing. Casingnya warna hitam doff. Oh, yang bagian belakang ada tekstur seperti kulit. Yang depan doff. Biasanya casingnya ada perekatnya ya. Di pojokan-pojokannya. Kalau buat foldable seperti ini. Dan di dalamnya ada satu buah kardus partisi lagi. Kita coba lihat. Isinya adalah ini ada sedikit keterangan tentang flexible OLED screen. Katanya jangan dilepas eksklusif screen protectornya dan jangan ditekan di bagian lipatan layarnya.
Fine Entry ada premium service-nya juga. Nanti saya scan QR-nya ya buat tahu premium service-nya apa saja. Ada petunjuk penggunaan juga di sini. Modelnya apa sih? CPH berapa ini? 2499. Kemudian safety guide sama ini dia SIM tray ejectornya. Yuk kita keluarkan. Dan sudah ya kelengkapannya. Sekarang saya mau scan dulu QR code-nya. Eksklusif benefitnya dalam 1 tahun dapat menikmati beberapa kali pengganti anti gores secara gratis. Anti goresnya itu 350.000 ya. International warranty service, door-to-door repair collection, pakai Grab diambil. Send in repair service gratis, kemudian premium land ya. Jadi tanpa antri di Oppo Service Center-nya. Ada eksklusif engineer dan eksklusif hotline juga setiap hari. Saya nggak tahu kalau masalah ini garansi layar apakah ada ekstra atau tidak. Nanti biasanya setelah connect internet dicek lagi di halaman webnya Oppo bakal muncul masalah garansi layar ya, perlindungan layar yang 1 tahun. Ini dia Oppo Entry yang dari dulu udah saya idamkan. Kenapa? Karena ini adalah foldables yang fold ya, bukan flip, yang punya rasio layar cukup lebar di cover displaynya. Saya tuh nggak betah pakai Z Fold 4 sama Z Fold 4 doang deh dulu ya. Itu salah satunya karena lebar layar di cover displaynya itu kurang lebar. Kemarin sempat nyoba Honor V3 beberapa saat, lumayan nyaman. Dan ini bodinya mungkin tidak setipis Oppo Find N5 ya. Tapi kalau sudah pakai casing nanti kerasnya tebal-tebal juga. Di sisi atas ada 2 speaker grill. Ini fungsinya buat stereo loudspeaker-nya nanti. Di sini juga ada dual speaker grill. Jadi quad speaker ya. Kamu bisa gunakan dalam posisi kayak gimana pun tetap menghasilkan suara yang stereo harusnya. Di sisi bawah ini juga di masing-masing sisi ada 2 garis antena. Ada mikrofon di sisi yang depan dan yang bawah ada SIM tray-nya. Port Type-C-nya juga. Oh iya, yang Honor V3 port Type-C-nya tuh hampir setipis bodinya. Bodinya hampir setipis port Type-C-nya. Kalau ini masih kelihatan lebih. Tapi sudah tidak ada sela gitu ya antara kedua layarnya. Nggak kayak Z Fold 4 lalu. Saya Z Fold 5 sama Z Fold 6 nggak nyoba. Termasuk Vivo X Fold 3. Saya juga nggak nyoba ya. Ini ada 2 mikrofon lagi nih di sini. Jadi total 3 mikrofonnya. Ini hinge-nya. Tidak ada branding apapun di hinge-nya. Cover display-nya dengan kamera depan di situ. Dan kamera belakangnya 3. Sensor kamera utamanya 48 megapiksel. Kelihatan ada modul OIS-nya. Lensa tele-nya periskop kotak dengan sensor 64 megapiksel. Dan lensa ultrawide-nya dengan sensor 48 megapiksel juga. Ini pakai aspherical lens dan tentunya dengan settingan Hasselblad ya. Oke, ini yang saya suka dari smartphone Oppo, ada profile slider kayak gini. Jadi buat nge-mute atau nge-vibrate tinggal geser-geser saja. Di sini ada volume rocker dan tombol power yang berfungsi sekaligus sebagai fingerprint scanner-nya juga. Dari semua foldables yang saya coba, semuanya pakai fingerprint scanner di tombol power di samping kayak gini. Karena biar satu saja tempatnya dan dapat diakses dalam kondisi terbuka maupun tertutup. Foldables yang pakai in-display fingerprint scanner setahu saya cuma Vivo ya, yang resmi di Indonesia, Vivo X Fold 3. Ada 2 pula, di layar dalam dan layar luarnya. Itu mantap sih. Cuma kayaknya rasio layarnya juga masih kurang lebar cover display-nya, nggak kayak Oppo Find N series ini. Oke, bentar saya setup dulu ya. A few moments later. Oke, kita akan segera masuk ke home screen-nya. Ini harusnya dirilis dengan ColorOS 13 ya. Tapi harusnya udah dapat ColorOS 15 juga. Yuk kita cek dulu, betul. ColorOS 13 itu artinya masih pakai Android 13 juga dengan security update 5 Desember 2023. Nanti kalau sudah ada update-nya saya akan munculkan deh screenshot-nya ya, satu persatu. Tapi Oppo biasanya langsung loncat ke yang terakhir juga bisa dia ya. Baterainya 4800 mAh, layar dalamnya 7,82 inci, Snapdragon 8 Gen 2 dengan storage terpakai 32 GB. Artinya free space-nya 480 GB dan itu sudah termasuk RAM expansion 4 GB ya yang bisa dimaksimalin sampai 12 GB, tapi 16 GB RAM fisikal saja menurut saya sudah sangat cukup.
Kamera depannya 20+32, yang 32 sepertinya yang di display ya, yang di sini yang 20, yang di pojok kanan atas itu. Kemudian kamera belakang 48, 48, 64, betul. Security chipnya isolated security chip. Ya, ColorOS itu salah satu custom OS yang saya percaya security-nya, termasuk karena punya sistem cloner ya, kayak second space atau parallel space-nya gitulah. Jadi saya bisa pakai space kedua buat login akun khusus yang masalahnya berhubungan dengan YouTube saya, termasuk kalau mau install aplikasi-aplikasi perbankan biar terpisah dari WhatsApp, dari aplikasi perpesanan yang lain. Ya, demi keamanan saja ya. Sekarang kan banyak yang kirim APK buat ngehack dan lain-lain lah ya. Di Android masalahnya masih itu. Saya mau sedikit cek untuk kameranya. Ini kamera utamanya. Ultrawide-nya 0,6 kali. Optical zoom-nya 3 kali ya. 6 kali ini berarti dengan in-sensor zoom. Dan dia langsung beralih ke mode makro. Ya, lensa telenya segini paling dekat jarak fokusnya. Nah, segini. Lumayan jauh. Nggak bisa dekat banget kayak Vivo X200 Pro series ya. Kemudian ada mode Pro di situ. Dan videonya bisa rekam hingga 4K 60 fps. Oppo nggak buka untuk 8K-nya, walaupun di 30 atau 20 fps. Ultra wide bisa 4K 60 fps juga, dan tele juga sama ya. Kalau HDR menyala biasanya lebih turun. Tuh, di 4K 30 fps, nggak bisa 60 fps. Ini dulu udah mau beli second-nya loh. Ada yang termurah dulu tuh 18 juta second-nya. Ini sekarang dengan diskon saya bayar 15,4 juta. Baru aktivasi hari ini. Beneran baru. Malah lebih untung ya kalau dipikir-pikir dengan bersabar. Pas Oppo Find N5 udah keluar. Sekali lagi saya munculkan perbandingan speknya di GSM Arena antara Oppo Find N3 sama Oppo Find N5. Kira-kira dengan harga yang berbeda. Sebetulnya Oppo Find N5 tuh 30 juta kurang 1000 ya. Tapi ada bonus Oppo Watch X2-nya sekarang. Dijual lagi bisa kali 3 juta 4 juta tuh. Gimana? Ini 15 juta atau tambah 11 juta lagi. Harusnya sih 2 kali lipatnya ya. 30 juta. Tapi karena ada bonusnya, ya sudah saya bilang tambah 11 juta lagi. Buat dapat yang lebih baru, lebih tipis. Tapi storage dan RAM-nya sama besar. Kameranya kurang lebih sama setupnya. Tapi saya mau buktiin dulu kameranya ya, nanti kepake atau enggak. Sip, hatur nuhun, sudah menyimak video unboxing kali ini. Alhamdulillah barangnya ori, baru aktivasi hari ini. Mudah-mudahan masih ada stoknya, saya nggak tahu juga, nggak bisa jamin ya. Jadi cek aja produk yang muncul di video ini, pakai diskon sebesar mungkin biar makin untung. Dari Kota Cimahi, Agonofit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.